Alkisah ada seorang ayah yang kehilangan anaknya karena dibunuh oleh perampok. Penjahat itu sudah tertangkap. Namun ayah itu tidak puas dengan hukuman penjara seumur hidup yang diberikan kepada pelaku itu. Ia menginginkan pembunuh itu untuk mati. Sayangnya sang ayah tak mampu berbuat apa-apa. Karena selain sang penjahat sudah mendekam di balik jeruji, umur sang ayah juga sudah tua dan renta. Suatu hari ketika dia sedang melihat-lihat toko barang antik, matanya tertarik kepada sebuah buku yang katanya dapat memanggil jin. Sang ayah sebenarnya tidak begitu percaya dengan hal-hal klinik. Namun rasa penasaran mengalahkannya. Dan pada akhirnya dia pun membeli buku tersebut. Ya, coba-coba. Siapa tahu berhasil. Jika berhasil, barangkali jin ini mau membantu untuk membunuh perampok itu. Sesampainya di rumah, sang ayah mengikuti segala macam petunjuk yang ada di buku tersebut. Begitu terkejutnya saat jin yang dipanggilnya dengan buku itu benar-benar datang. "Apa yang kau inginkan?" tanya jin itu. Sang ayah menelan ludah, masih tidak percaya bahwa ritualnya dapat berhasil. Mencoba tenang, sang ayah pun menjawab dengan lantang, Aku ingin kau membunuh pria yang sudah membunuh anakku," perintah sang ayah dengan mantap. "Baiklah, namun jasaku tidak gratis. Aku ingin meminta sesuatu darimu sebagai imbalan," balas jin itu. "Apa yang kau inginkan?" tanya sang ayah. "Aku ingin kematianmu," jawab jin itu lagi. Mendengarnya, sang ayah sama sekali tidak takut. Dia adalah orang tua yang renta. Sudah tidak punya apa-apa karena istrinya sudah meninggal belasan tahun yang lalu. Itu pula anak satu-satunya yang dia miliki sudah mati dibunuh oleh perampok. Jika mati berarti dendamnya bisa terbalaskan. Itu tidak menjadi masalah. "Baiklah," kata sang ayah setuju. Beberapa hari pasca perjanjian, janji jin itu pun terbukti. Sang ayah melihat dari berita bahwa pria yang sudah membunuh anaknya ditemukan mati di penjara dengan kondisi yang mengenaskan. Mendengar berita itu, sang ayah benar-benar puas. Tak lama setelah berita itu disiarkan, jin itu kemudian datang untuk menagih janjinya kepada sang ayah. "Aku sudah melakukan apa yang kau inginkan. Sekarang aku menginginkan upahku," ujar jin itu menagih janji. Sang ayah lantas tersenyum. Ya, dia benar-benar harus mati sekarang. Tapi tidak apa-apa. "Baiklah, aku sudah siap," jawabnya sebelum kemudian memejamkan matanya. Mencoba menerima setiap rasa sakit yang akan menyerangnya tatkala sang jin mengambil nyawanya. Sayang, berapapun lama dia menunggu, kematiannya tak kunjung datang. Tak terjadi apa-apa. "Aku sudah mengambilnya," ujar jin itu dengan tegas. Dia tertawa dengan keras dan bising. Tawanya sangat mengerikan. Mendengar itu, sang ayah pun membuka matanya. Dia menatap badannya yang nampak tidak berubah. Menyadari bahwa kakinya masih menapak ke lantai. Dia pun mendongak mencoba menatap sang jin. Namun jin itu sudah tak tampak dimanapun. Sang ayah pun keheranan. "Hei, tunggu, kenapa pergi? Perjanjiannya gimana? Kau tidak jadi mencabut nyawaku?"
Lanjut ke cerita selanjutnya. Aku dan kedua temanku selalu berjalan beriringan saat pulang sekolah. Alasannya adalah karena rumah kami sejalan, dan jalan yang kami lewati memang lebih pendek. Perjalanan pulang, kami selalu mengobrolkan hal-hal yang tidak penting. Dari acara TV populer sampai gadis-gadis cantik sekolah yang kiranya cocok untuk dijadikan pacar. Tiap kami melewati persimpangan, kami selalu melintas di depan gedung rumah sakit tua yang terbengkalai. Letak bangunan itu seharusnya sangat strategis. Namun sayang sekali, harus ditinggalkan. Entah apa alasannya. Pintu dan jendela rumah sakit itu disegel dan ditutup rapat agar tidak ada yang bisa masuk. Kayu-kayunya pun lapuk, dan tembok-temboknya sudah benar-benar lusuh. Jendela besar yang berjejer di sekeliling rumah sakit juga terlihat menyeramkan. Kemarin kami sempat berpapasan dengan anak-anak sekolah lain yang sedang asik menggambari tembok luar rumah sakit tersebut. Kami mengamati sebentar kegiatan mereka sebelum kami diusir dan disuruh pulang. Benar-benar arogan, umpat temanku. Ya, mereka mau menggambar apa sih? Lihat saja nggak boleh. Temanku yang lain menambahi. Aku hanya diam, tidak menanggapi. Namun aku juga penasaran, sebenarnya grafiti macam apa yang mereka gambar. Sampai-sampai kami tidak boleh melihatnya. Esok harinya kami berangkat sekolah melewati tempat itu lagi. Dan kami hanya bisa mengejek karena nyatanya grafiti mereka tidak selesai. Yang kami lihat hanyalah coretan yang tidak jelas dan beberapa bekas telapak tangan mereka yang menempel di kaca. Hah, gambar jelek gitu aja sombong, komentar temanku. Aku pun mengangguk. Ya, bodoh sekali. Sepertinya orang-orang itu dikalahkan oleh suhu musim dingin dan memilih kembali ke rumah sebelum menyelesaikan gambar mereka.